Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi mungkin dari teman-teman honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 1 sudah ada yang menerima pengumuman hasil kelulusan seleksi P3K tersebut ya. Selamat bagi teman-teman honorer atau tenaga non ASN yang dinyatakan lolos seleksi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba tunjukkan gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung, nilai seleksi kompetensinya lebih rendah kok malah dia yang diterima sebagai P3K gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat ada aturan berupa keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024, kemudian keputusan Menteri Pan-RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K guru ya. Kemudian keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K bagi jabatan fungsional kesehatan. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB tersebut ada prioritas yang akan diterima sebagai P3K. Jadi yang pertama adalah pelamar prioritas bagi guru dan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah ex tenaga honorer K2. Yang ketiga honorer atau tenaga non ASN yang masuk database BKN. Dan yang terakhir adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Jadi aturan inilah yang menyebabkan nilai rendah bisa diterima sebagai P3K. Malah nilai yang lebih tinggi tidak diterima sebagai P3K karena memang sudah diprioritaskan. Jadi jika teman-teman mendapati nilai yang lebih rendah malah diterima, jangan bingung lagi. Dan kali ini kita akan berikan contohnya ya, yaitu melalui pengumuman hasil seleksi P3K tenaga teknis untuk instansi pemerintah Kota Semarang. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba tunjukkan ya, nilai lebih rendah malah diterima sebagai P3K. Jadi sudah dijelaskan tadi ya bahwa memang sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348 dan 349 ada peserta yang diprioritaskan untuk diterima. Dari mulai pelamar prioritas, ex-THK 2, kemudian honorer atau tenaga non ASN yang masuk database BKN, dan terakhir adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Jadi urutannya seperti itu. Kali ini kita coba tunjukkan di pengumuman Pemkot Semarang ya. Kita coba search R2L. R2 garis miring L. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini untuk jabatan pengadministrasi perkantoran ada yang nilainya 323. Ini yang diterima ya. Keterangannya R2 garis miring L. Ini berarti adalah tenaga honorer K2 ya, ex tenaga honorer K2. Kemudian ranking 2 ini nilainya lebih tinggi. Ranking 1 nilainya 323, ranking 2 nilainya 429. Tetapi tidak ada keterangan L. Artinya tidak lulus sebagai P3K 2024. Kenapa? Karena nomor 2 ini R3. R3 ini adalah honorer atau tenaga non ASN yang masuk dalam database BKN atau terdata dalam pangkalan data BKN. Jadi yang lebih diprioritaskan adalah ex tenaga honorer K2. Jadi ex tenaga honorer K2 berapapun nilainya, selama masih memenuhi kuota formasi yang dibuka, dia akan diprioritaskan diterima. Karena untuk P3K tenaga teknis tidak ada pelamar prioritas.
Jadi ini contohnya ya. Jadi jangan bingung, loh kok malah yang lebih rendah yang diterima ya. Jawabannya seperti itu. Kita coba lihat contoh yang lain. Barangkali ada lagi. Nah, ini juga ada lagi nih ya. 323, 429. Malah yang diterima 323 karena dia adalah XTHK2. Kemudian barangkali ada lagi. Nah, ini juga ada lagi contoh yang nilainya berbeda ya. Untuk jabatan pengadministrasi perkantoran di TK Negeri Kintelan. Ini ranking satunya 412, ranking 2-nya 443. Padahal lebih tinggi ranking 2-nya, tetapi yang diterima adalah yang 412. Kenapa? Karena dia adalah XTHK2. XTHK2 lebih diprioritaskan dibanding honorer atau tenaga non ASN yang masuk dalam database BKN. Jadi itu ya penjelasan terkait dengan kenapa nilai lebih rendah kok malah diterima sebagai P3K 2024 tahap 1. Jadi semoga teman-teman bisa paham dan tidak salah paham gitu. Loh kok nilai lebih rendah malah diterima. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.